Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Ada beberapa bab yang akan kita bahas ini seputar sahabat dari kalangan Ansor. Yang pertama Usaid bin Hudair, kemudian Abbad bin Bishr, kemudian Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Ubadah, dan Ubay bin Ka'ab. Jadi kalau bapak-bapak mendengar nama-nama itu sahabat dari kalangan Ansor dari Madinah. Yang pertama tentang Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Nama lengkap Usaid bin Hudair bin Simak bin Atik bin Rafi bin Imril Qais bin Zaid bin Abdul Ashhal al-Ausi. Dipanggilnya Abu Yahya, meninggalnya tahun 20 Hijriah di masa kekhilafahan Umar. Sedangkan Abbad bin Bishr ini yang disebutkan oleh Aisyah, salasatun minal ansor lam yakun ahadun yu'taddu alaihim fadlan kulluhum min bani Abdul Ashhal. Ada 3 orang sahabat Ansor yang tidak ada seorang pun menandingi keutamaan ketiga-tiganya. Semuanya dari Bani Abdul Ashhal, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Ini sudah dibahas kemarin di kajian di rumah ya. Libur di sini kan, di rumah mah nggak libur. Dan Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Maka dari itu disandingkan kemarin bahas Sa'ad bin Mu'adz, tokoh sahabat senior Ansor dari kaum Aus yang wafat sesudah perang Khandaq. Kemudian Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Hadisnya disampaikan oleh Anas bin Malik, anna rajulaini kharaja min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang sahabat yang keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah, pada satu malam yang sangat gelap. Wa idza nurun baina aidihima, tapi ternyata ada cahaya yang menuntun mereka di hadapan mereka, hatta tafarraqo, sampai mereka berpisah jalan. Fatafarraqan nuru ma'ahuma, cahaya pun kemudian berpisah, masing-masing ada di 2 sahabat tersebut. Di sanad ini tidak disebutkan siapa namanya, tapi di sanad Thabit, Ma'mar dari Thabit disebutkan anna Usaid bin Hudairin wa rajulan minal Ansor. Usaid bin Hudair dan seorang sahabat Ansor. Kemudian di sanad Hamad dari Thabit disebutkan jelas namanya oleh Anas, kana Usaid bin Hudairin wa Abbad bin Bishr. Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Disebutkan dalam riwayat lain, cahaya itu muncul dari tongkat yang dibawa oleh salah satunya. Jadi tongkat yang dibawa itu ibarat senter ya,
lampu senter. Nah, ketika kemudian mereka pisah jalan, nah jadi tongkat kedua-duanya jadi terang, menyala, ya, mengeluarkan cahaya. Lailatin mudlimah berarti nyumunnya, bahasa anak muda mah. Fase bulan baru tanggal 30 mungkin, tanggal 29, 30 atau tanggal 1, tanggal 2 ketika hilal, bulan masih hilal, masih kecil, itu pasti gelap. Dan atau ketika mendung, meski jarang ya mendung di Madinah itu, dan zaman dulu kan belum zaman listrik ya, jadi mun poek teh poek we gitu. Nah, ini menunjukkan karomah kedua sahabat tersebut ya. Karomah itu artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia biasa selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karomah itu di luar akal, di luar adat. Kan secara akal masa ada tongkat bersinar ya, secara adat nggak mungkin ya, nggak lumrah ada tongkat bersinar. Kalau sekarang lumrah mau HP ya dihurungkeun. Tapi karomah itu tidak berulang-ulang dan tidak bisa disaintifikasi. Saintifikasi itu diilmiahkan. Kalau tongkat kamu mau nyala, maka harus baca wirid ini siga si pitung. Nah, itu mah bukan karomah, itu mah tapi ilmu-ilmu yang tidak jelas ya, untuk tidak disebutkan haram. Ya, ilmu-ilmu yang begitu berarti ilmu-ilmu sihir ya. Meski katanya ada di wali anu. Kalau karomah wali itu kan kekasih Allah. Itu nggak bisa berulang-ulang, tidak bisa disaintifikasi. Kalau disaintifikasi mah tuh dukun deh. Dukun juga kan tidak bisa akurat ya. Nah, ini sering kita tegaskan karena para ulama Ahlus Sunnah sepakat ya, mau madzhab salaf, mau madzhab kholaf ya. Kalau di kita mau rekan-rekan kita yang di Salafi, di NU ya, di mana wae, termasuk kita ya, kita yang mengakses dua sumber sekaligus, salaf dan kholaf ya, tidak pilih-pilih seperti dua saudara kita yang tadi saya sebutkan. Semuanya ulama sepakat bahwa karomah itu ada ya. Seperti pernah kita bahas Abu Bakar ketika kedatangan tamu ya, padahal nasinya cuma cukup untuk 4 orang, 5 orang, tapi tamunya 20, semuanya kebagian dan bahkan masih sisa. Tapi itu Abu Bakar, bukan Nabi ya. Dan itu tidak berulang-ulang ya, dan tidak bisa diteorikan. Jadi kalau mau nasi cukupnya jangan hajat, kudu baca wirid ini kemudian biasanya sakarung oge. Tapi cukup ya buat 1000 tamu undangan misalkan, nggak bisa ya. Kalau disaintifikasi, berusaha dijadikan teori, itulah yang masuk kategori ilmu mistik. Mistik ada ilmunya, meski ilmu mistik itu tidak saintifik 100%.